Engkau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu. Mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah, indahlah namanya, suka surga yang bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam. Ya, seperti biasanya kita akan memulai untuk aktivitas kita pada hari ini dengan renungan pagi. Saya yakin anak-anak akan mendapatkan sesuatu yang baru, berkat yang baru ketika melaksanakan aktivitas diawali dengan renungan. Mari bersama-sama kita akan buka renungan pagi hari ini di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Engkau selalu memberikan kepada kami rasa sukacita dan damai sejahtera ketika kami menjalani hari demi hari. Ketika ada beberapa hal yang menghalangi kami, itu boleh terjadi tentu bukan karena Engkau tidak mengasihi kami, tetapi karena kasih Tuhan boleh Engkau wujud nyatakan dalam setiap dan segala hal, supaya kami belajar banyak tentang kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini sebelum kami mengawali untuk kegiatan kami, kiranya firman Tuhan boleh menjadi dasar bagi kami untuk beraktivitas. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Roh Kudus pimpin dan sertai kami, supaya kami mengerti tentang sabda firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari Mika 4 ayat 12. Ya, anak-anak bisa membuka kalau misalnya ada Alkitab di Perjanjian Lama Mika 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya. Ya, ini Nabi Mika ya. Anak-anak yang terkasih diceritakan demikian. Alkisah ada 2 orang malaikat datang ke keluarga kaya. Ia menginginkan untuk bermalam di situ. Keluarga itu tidak menyediakan tempat tidur yang layak. Padahal mereka kaya loh anak-anak ya. Kedua malaikat itu disuruh tidur di gudang bawah tanah. Kalian bisa membayangkan orang kaya tapi malaikat itu suruh tidur di bawah tanah. Nah, saat hendak tidur, keduanya melihat lubang yang sangat besar di dinding. Apa gerangan? Malaikat
yang tua, nah, ternyata dua malaikat itu yang satu tua, yang satu muda. Malaikat yang tua, ia menutup lubang yang ada di dinding itu. Kemudian yang muda mencegahnya. Mengapa dinding itu kamu perbaiki, kamu tutup? Padahal kita tidak diperlakukan dengan baik oleh orang kaya itu. Lalu malaikat si tua ini menjawab, semua tidak seperti apa yang nampak. Lalu keesokan harinya mereka mengunjungi keluarga yang berbeda lagi. Nah, keluarga yang satu ini adalah keluarga yang miskin. Mereka juga bermalam di situ. Mereka diberi tempat terbaik untuk tidur. Tentu terbaiknya bagi orang miskin beda dengan orang kaya ya. Kalau orang kaya mungkin kasurnya sudah nyaman dan enak, tetapi kalau orang miskin berbeda. Tetapi dia memberi yang terbaik bagi malaikat tersebut. Sedangkan orang miskin itu atau keluarganya tidur di lantai, mungkin beralaskan tikar saja gitu ya. Nah, keesokan harinya terdengar isak tangis. Wah, apa ini? Siapa yang menangis? Itu karena satu sapi yang menjadi sumber penghasilan mereka mati. Jadi orang miskin ini punya satu sapi yang itu dipakai untuk menjadi sumber penghasilan setiap hari. Tetapi itu mati. Lalu malaikat muda itu berkata kepada malaikat yang tertua, kenapa kau memperbaiki dinding rumah orang kaya itu? Sedangkan engkau memperlakukan buruk pada si orang miskin ini. Padahal keluarga miskin ini memperlakukan kita dengan sangat baik dibanding orang kaya itu. Lalu malaikat yang tertua berkata, semua tidak seperti apa yang tampak. Di dalam tembok keluarga kaya tersimpan emas yang mereka timbun bertahun-tahun. Lalu aku menutupnya agar mereka tidak bisa menikmatinya lagi. Sementara itu, semalam malaikat maut datang hendak mengambil nyawa seorang anggota keluarga miskin di sini. Tapi aku membujuk malaikat maut itu agar tidak melakukannya. Lalu malaikat maut mengambil nyawa sapi itu sebagai gantinya. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kisah ini memang ilustrasi, ya, cuman contoh saja dalam cerita. Tetapi ini hendak menggambarkan bahwa selalu ada rencana Tuhan yang paling baik bagi kita. Walau kita tidak pernah bisa sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Selalu ada hal yang tak kita pahami di balik sebuah peristiwa. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan itu baik. Jadi firman pagi hari ini hendak mengingatkan kepada kita, marilah kita peduli, peka terhadap lingkungan sekitar kita. Janganlah ketika kita diberi kepercayaan untuk memiliki harta kekayaan, tetapi kita tidak mau peduli dengan orang lain. Hanya untuk dinikmati sendiri. Tuhan mempercayakan itu supaya kita bisa memberkati orang lain. Dan ketika kita memiliki harta atau sesuatu yang kita miliki tidak lebih daripada orang lain, janganlah kita berkecil hati, tetapi kita nikmati apa yang sudah Tuhan beri dengan kecukupan itu dengan mengucap syukur. Contoh orang miskin ini sangat baik bagi kita. Karena apa? Hendak mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk memahami firman pagi hari ini. Janganlah kita menjadi sombong ketika kita diberkati lebih, dan janganlah kita menjadi kecil hati dan tidak mau melakukan apapun ketika kita hanya diberi cukup oleh Tuhan. Kiranya firman ini membiasakan diri kita bersama untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka sumber pengharapan kita hanya Allah. Sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 12, mari kita imani ini. Mari bersama-sama untuk
bertekun di dalamnya, berdoa dan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan tutup renungan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam kondisi dan keadaan apapun kami boleh melakukan yang terbaik, karena sumber pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Ketika Engkau mempercayakan kami memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, baik itu materi maupun talenta yang Tuhan percayakan, jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong, jangan biarkan kami menjadi orang yang angkuh dan tidak mau peduli. Tetapi Engkau mengajarkan supaya kami menerapkan kasih Tuhan terhadap sesama. Demikian pula ketika Engkau mempercayakan hidup kami hidup dengan cukup, biarlah kami mensyukuri apa yang ada. Karena dengan kecukupan yang Engkau berikan, maka Tuhan terus akan mengisi lumbung-lumbung kami dan talenta kami terus akan berkembang ketika Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan untuk aktivitas kami, Tuhan menolong, memberkati kesehatan kami masing-masing, orang tua kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam mendampingi kami semua sebagai anak-anak. Kiranya Tuhan juga memberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami sepanjang hari ini, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa akan menyertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam kasih-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak. Selamat menikmati hari ini bersama dengan kasih Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kami. Ya, Salam, Tuhan memberkati.